Itu kan ada DIK dan daftar informasi yang dikecualikan. Yang ini harus disampaikan oleh badan publik. Badan publik itu kan sudah kita tentukan di standar layanan informasi kita. Ada informasi terbuka itu apa saja. Ya, informasi terbuka itu misalnya masalah program, masalah kegiatan yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan. Kemudian informasi setiap saat itu apa saja, serta-merta, dan informasi yang dikecualikan. Itu yang diatur oleh undang-undang? Diatur oleh undang-undang, ya. Informasi dikecualikan yang membahayakan pertahanan negara, kemudian adanya persaingan bisnis dan sebagainya. Informasi tetap mengajunya kepada badan publik. Ya, kami tidak terus kita melihat bahwa badan publik, karena mereka yang tahu. Ya. Misalnya tadi Pak Wina menyampaikan ada interoperabilitas juga. Interoperabilitas, misalnya tadi contohnya kalau kepala tempur dari kesatuan, dari Matra, dia minta ke Panglima TNI, kemudian ke Kementerian Pertahanan. Tentunya ada anggaran dan sebagainya. Kita akan lihat juga bahwa apakah informasi yang diminta publik ini memang apakah publik pengen tahu betul masalah misalnya ada jet light fighter atau heavy fighter, laporan harta kekayaan pejabat negara, dan di situ terbuka, publik bisa melihat, bisa dilakukan, tapi juga kita harus tahu dong pada waktu dia memohon informasi mau digunakan untuk apa. Lah kalau dia saya hanya pengen tahu saja loh. Ya misalnya kalau publik kan, kalau pejabat publik dia harus bertanggung jawab kepada publik kan Pak. Dengan podcast 9, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang dirintis oleh 9 lulusan Fakultas Hukum UI dan mengangkat, membeberkan, mendiskusikan, dan menguak masalah-masalah hukum dan demokrasi ke dalam ruang publik. Podcast 9 bersifat independen. Kali ini kita akan membincangkan mengenai topik yang cukup ramai juga, yaitu tafsir makna rahasia negara. Dan kita tahu tidak hanya di Indonesia, di Amerika pun mengenai tafsir rahasia negara ini sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan panjang. Dan untuk diskusi kali ini kami mengundang Ketua Komisi Informasi, ya, Pak Doni Yuwasantoro. Ya, selamat datang Pak Doni. Saya panggil mungkin lebih akrab Bung Doni aja ya di sini. Terima kasih. Ya. Pak Wina, terima kasih atas undangannya. Apa kabar Pak? Baik. Yang penting sehat ya Pak. Sehat dan selamat Pak. Pak Doni, walaupun Komisi Informasi udah berdiri lumayan lama ya, tapi mungkin masyarakat awam nih masih bertanya-tanya apa pula itu Komisi Informasi, kecuali mereka yang mungkin pernah bersengketa atau mempermasalahkan satu informasi. Sebenarnya peranan Komisi Informasi itu sebelum kita masuk ke substansinya apa sebenarnya Pak? Jadi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia itu adalah lembaga negara, ya. Dan karakteristik lembaga negara ini muncul karena untuk mengoptimalkan kerja-kerja pemerintah. Jadi ada lembaga negara, ada lembaga pemerintah, dan ada publik. Jadi lembaga negara ini kalau Komisi Informasi Pusat itu harusnya mengoptimalkan kerja-kerja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. KPU mengoptimalkan kinerja Kementerian Dalam Negeri. KPK mengoptimalkan kinerja kepolisian dan kejaksaan, kan gitu. Jadi ini Komisi Informasi Pusat ini lembaga negara. Lembaga negara non departemen Pak ya, non kementerian. Lembaga negara tidak ada. Kalau lembaga negara, karena ada di badan publik, itu ada lembaga pemerintah non kementerian. Nah, itu ada lembaga pemerintah non kementerian. Tapi kalau kita ini, lembaga negara. Lembaga negara. Karena apa? Karena lembaga negara ini bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara. Nah, Pak, kalau begitu apakah Komisi Informasi ini sifatnya netral, independen gitu? Harusnya Komisi Informasi ini karena apa? Komisi Informasi seperti tadi saya sampaikan, lembaga negara itu biasanya hadir atas desakan publik. Untuk apa? Untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan kinerja kerja pemerintah.
Jadi dengan fungsinya sebagai lembaga negara, dia harus menjadi pihak yang di tengah. Dia ini dihadirkan oleh publik, dan Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi ini hadir juga karena adanya tekanan publik waktu itu. Nah, persoalannya kan gini, Pak. Kalau ini publik ini kalau sering berbeda pendapat mengenai suatu informasi, ya Pak ya, itu kan dengan penyelenggara negara, Pak, dengan pemerintah ya. Katakanlah saya mau tahu di rumah dari saya itu tetangga saya, ya, rumahnya punya siapa? Nah, apakah kalau kita mau beli sengketa atau tidak, itu kan kita berhadapan misalnya dengan BPN. Kadang-kadang, wah itu rahasia, nggak bisa gitu ya. Atau rahasia-rahasia lain yang sering terkait justru dengan pemerintahan. Nah, pertanyaannya tentu bagi publik, bisa nggak ya kita ke Komisi Informasi? Apakah dia akan selalu membela negara gitu loh Pak? Kalau membela negara, ya apa gunanya gitu dalam pandangan publik ya kan? Karena kan dia harus memediasikan, menempatkan bahwa informasi yang benar tuh yang kayak apa gitu loh Pak. Pak Wina, Ya. saya sampaikan tadi, lembaga negara. Negara itu terdiri dari pemerintah dan publik. Sebenarnya kan begitu. Ya. Kalau pemerintah itu konotasinya eksekutif, yudikatif, legislatif, dan birokrasi. Ya, itu di pemerintah. Jadi kalau tadi pertanyaannya sebagai lembaga negara, ya kita berdiri di tengah. Dan tadi kalau ada pertanyaan bahwa informasi kita udah masuk informasi ini. Memang informasi kita sebagai yang di tengah ini, ya saya langsung ini masuk ini sebenarnya dari apa yang ditanyakan Pak Wina. Komisi Informasi ini hadir karena Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Undang-undang ini bicara apa? Bicara kebijakan. Kebijakannya apa? Keterbukaan informasi publik. Gitu. Kemudian di situ diamanatkan oleh undang-undang yang hadir tahun 2008. Minimal 1 tahun Komisi Informasi harus terbentuk. Komisi Informasi Pusat. Maksimal 1 tahun, maksimal 2 tahun Komisi Informasi Daerah harus terbentuk juga. Gitu. Nah, dari undang-undang ini, ya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu diturunkan dalam bentuk program. Nah, programnya apa? Programnya adalah standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa. Itu program kami, Pak. 2 program. Nah, standar layanan informasi publik ini ya kita membuat satu standar supaya pemerintah itu kalau menyajikan layanan informasi sama, ada satu standar yang diberikan kepada masyarakat. Lah kalau masih ada persepsi yang berbeda, kan persepsinya berbeda, ya tugas kami disengketakan saja ke kita. Karena apa? Itu yang kita sebut namanya acceptability. Acceptability itu bicara persepsi, Pak Wina. Persepsinya pemerintah sama persepsinya publik, masyarakat pasti beda. Kalau diminta, pemerintah mengatakan kok saya direpotin. Publik mengatakan loh kamu tidak direpotin. Kenapa? Karena anggaran yang ada, itu anggarannya dari publik merasa perlu tahu. Inilah tugas Komisi Informasi. Jadi Pak, itu perlu dijelaskan ya, bahwa ini bukan organ pemerintah tapi negara. Artinya kepentingan negara. Kepentingan negara. Dan kalau negara menjaga keseimbangan antara pemerintah dengan publiknya yang mencari yang benar ya. Nah, banyak nggak sih Pak kalau publik itu yang menghadapi kendala dengan pemerintah mengadu ke Komisi Informasi? Nah, kita lumayan karena kita itu ditargetkan juga, Pak Wina. Kita ini oleh siapa Pak ditargetkan maksudnya? Kita ada target dari Rencana Pembangunan Menengah Jangka Nasional. Jadi kita biasanya Bappenas ya. Bappenas itu akan melihat target-target yang sudah kita capai, kemudian ada rasionalisasi. Oh kira-kira, misalnya kita ada 3 program, ya. Kita ada 3 kalau saya menyebutnya 3 program ini kan programnya sebenarnya standar layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik. Tapi program ini kan nggak jalan kalau nggak ada kegiatannya. Nah kegiatannya itu namanya adalah 1, monitoring evaluasi badan publik. Yang kedua, membuat indeks keterbukaan informasi publik, ya, melihat potretnya pemerintah provinsi di daerah. Yang ketiga, penyelesaian sengketa ini kan nggak akan jalan kalau nggak ada kegiatan. Kegiatannya pasti dang. 3 kegiatan ini kita ditarget. Misalnya kemarin tahun 2023 ini, ya targetnya tahun 2022. Pada waktu kami disampaikan di DPR RI,
Komisi 1, lembaga negara seperti kami harus menyampaikan. Oh, kami ditarget ini, Bappenas. Penyelesaian sengketa informasi targetnya tahun 2023 100. Harus Misalnya sengketa itu, masuk. Pak, ya. Memang itu target kemarin, 2023 100. Kemudian badan publik yang informatif harus 90 dari total 372 badan publik. Indeks keterbukaannya harus 72. Ya, 72 itu level sedang. Ya, itu kan macam-macam dari 34 provinsi. Itu adalah target-target kita, Pak Wina. Jadi ukuran kita jelas. Kemarin target 100 kita capai 100. Target badan publik informatif 90 kita capai 139. Target indeks keterbukaan informasi publik 72 kita capai 74. Oke, berarti Pak pengadu itu publik banyak juga ya yang meminta pemerintah membuka informasi yang menurut pemerintah rahasia. Jadi mungkin ya penonton juga perlu tahu nih ada hal-hal yang harus diberikan oleh pemerintah, tapi juga ada informasi yang dikecualikan gitu Pak ya. Nah, informasi yang dikecualikan ini yang sering menimbulkan debat ya. Karena misalnya termasuk rahasia negara. Kan kalau pemilik rumah itu rahasia negara, pemilik lahan rahasia negara, semua sekarang rahasia negara. Pajak pun kita nggak tahu Pak, kecuali penerimaan sekian. Nah, karena sistemnya tertutup. Kalau dia beberapa negara, ya sudah dibuka saja pajak saya itu berapa, saya bayar apa enggak, kekayaan saya. Nah, kalau publik mengalami masalah ini dan mengadu ya, ke Komisi Informasi, Pak, apa yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi ini? Jadi pertama, publik itu harus langsung ke badan publiknya. Ya, misalnya rahasia negara apa? Masalah tanah dia harus ke BPN. Ya. Masalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan dia harus ke pengadilan atau ke lembaga peradilannya. Kemudian kalau dia itu masalah energi harus ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau badan publik itu ada 7 Pak Wina. Ada kementerian, ada lembaga pemerintah non kementerian, ini badan biasanya, BRIN, BIN itu di lembaga pemerintah non kementerian. Ada pemerintah provinsi, kemudian ada perguruan tinggi negeri, ada badan usaha milik negara, kemudian ada partai politik, yang satu lagi itu adalah lembaga non struktural. Lembaga non struktural termasuk kita lihat keterbukaan KPU itu kita lihat. Ada yang menyanyikan data ke KPU, silakan datang ke KPU dulu. Di situ kita sudah atur oleh peraturan Komisi Informasi kita. Perki kita itu mengacu kepada undang-undang kita, mengacu kepada peraturan pemerintah, kita punya perki Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, PPSIP, ya, itu ada perkinya, peraturan Komisi Informasi. Ada aturan-aturan dia harus ke badan publik, terus badan publiknya juga harus menjawab. Kemudian ada bantahan lagi dari publik, ada tanggapan lagi, ada bantahan. Ini ada kita atur jangka waktunya. Setelah jangka waktu ini kalau publik merasa tidak puas, yang diminta 100, informasi yang diminta itu kurang lebih misalnya 100 atau 10, yang dikasih cuma 8 atau itu cuma pun 7. Bagus sudah dikasih Pak, kalau nggak boleh sama sekali. Atau yang diminta A tapi yang dikasihnya B, gitu kan? Atau yang diminta B nggak dikasih sama sekali. Itu kalau publik tidak menerima atau publik tidak puas, dia bisa meregistrasi ke kita. Ya, dalam jangka artinya waktu. Meregistrasi ini konkretnya apa? Ya dia kan kita ada standar layanan informasi publik tadi yang kita sampaikan ke badan publik, badan publik kalian punya namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Walaupun kemudian, juga kadang-kadang nggak ada pejabatnya di tempat gitu loh Pak. Ya, kadang-kadang itu menjadi tugas kita juga ke depan. Kemudian dari situ ya ada PPID itu, tugasnya PPID itu ini kita sesuai dengan standar layanan. Kalau sudah ada form juga yang harus diisi dan sebagainya, dia bawa saja. Saya ini sudah ke badan publik. Di badan publik saya tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan permohonan informasi saya. Saya punya permohonan informasi tapi tidak diberikan sesuai. Registrasi ke kami. Dengan registrasi itu kami panggil dua-duanya, satu badan publik sebagai termohon dan publik sebagai pemohon. Nah, biasanya kan Pak muncul sengketa lah Pak ya antara publik dengan
badan publik, dalam hal ini katakanlah pemerintah, menyangkut informasi apa yang dibolehkan dan informasi apa yang tidak dibolehkan. Bagi penyelenggara negara, pemerintah mungkin dia bilang nggak bisa, ini rahasia negara dong, ya kan? Tapi bagi publik apa yang rahasia negara, cuma segitu aja. Nah, kita ingin tahu sebenarnya, Pak, kalau terjadi perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan hukum misalnya mengenai hal ini, di satu pihak menyatakan bahwa ini rahasia, tapi publik bilang apa yang rahasia? Misalnya tadi kasus tanah, ya kasus apa, kan sekarang nih banyak sekali mafia tanah apa, Pak, kan tiba-tiba aja udah dikuasai. Ketika kita minta, BPN bilang nggak bisa, itu bukan ranah Anda tidak punya hubungan langsung dan sebagainya, atau mungkin keputusan pengadilan Anda lihat aja nanti, tunggu di website Mahkamah Agung dan sebagainya. Nah, ini gimana Pak menanggapi perbedaan ini dan dibawa ke Komisi Informasi? Nah, pakai penilaian apa gitu loh Pak? Kriteria apa yang akan dipakai oleh Komisi Informasi untuk menangani sengketa semacam ini? Jadi begini Pak Wina, itu kan ada DIK dan daftar informasi yang dikecualikan. Yang ini harus disampaikan oleh badan publik. Badan publik itu kan sudah kita tentukan di standar layanan informasi kita. Ada informasi terbuka itu apa saja. Ya, informasi terbuka itu misalnya masalah program, masalah kegiatan yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan. Kemudian informasi setiap saat itu apa saja, serta-merta, dan informasi yang dikecualikan. Itu yang diatur oleh undang-undang. Diatur oleh undang-undang, ya. Informasi dikecualikan yang membahayakan pertahanan negara, kemudian adanya persaingan bisnis dan sebagainya. Mereka pada waktu sidang di tempat kita tanya dulu, ini informasinya terbuka atau tertutup, gitu. Kalau terbuka ya kita mediasi lah. Ya, kalau mereka mengatakan bahwa, waduh ini kayak sepertinya tertutup tapi ya masih bisa dibuka, kita tanyakan betul. Tapi kalau dia sudah stated, ya udah menyatakan betul, menegaskan betul bahwa ini informasinya dikecualikan, kita akan minta, oke, kita tertutup deh, kita setengah kamar, publik kita dalami dulu Pak Wina. Kita dalami dulu bahwa mana informasi yang dikecualikan itu, uji konsekuensinya mana. Gitu. Kita akan lihat dulu. Bukan dari sisi kita dulu, kita akan melihat dia. Oh, saya mengecualikan informasi ini karena kalau ini dibuka konsekuensinya ini. Ya. Kalau konsekuensinya ini, maka akan terjadi nanti hal-hal yang malah tidak bermanfaat buat publik. Kita kaji betul, gitu. Kita kaji betul. Kalau kita meyakini bahwa itu memang itu informasi dikecualikan, ya kita akan minta mereka, ya, membuat satu penegasan lagi, ya. Kita kan biasanya 3 majelis komisioner. Tapi kalau itu memang harus dibuka, ya kita akan itu kan persoalannya gitu. Kadang-kadang banyak penilaian masyarakat bahwa adanya ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, para pejabat nih berlindung di situ, ya kan? Nggak bisa nih dikecualikan, mungkin belum ada uji konsekuensi ya dan sebagainya. Di Amerika juga kan dulu ada Pentagon Paper ya, yang ketika pemerintah bilang itu mengenai perang Vietnam, ini adalah secret, top secret, nggak boleh. Tapi ada wartawan yang membuka dan langsung disidang sampai ke Mahkamah Agung, itu tidak termasuk rahasia gitu ya. Di sini juga tentu bisa saja terjadi semacam itu ya, yang disebut rahasia oleh pihak-pihak yang tidak mau memberikan, padahal sebenarnya itu sangat berguna buat publik gitu. Nah, menghadapi yang seperti ini gimana sikap dari Komisi Informasi? Jadi begini Pak Wina, satu, kami harus berpegang pada undang-undang. Ya. Itu kami tidak boleh lari di situ. Ya. Dan undang-undang itu adalah Undang-Undang 14 2008. Ya. Itu ini. Kemudian kami juga harus berpegang pada peraturan Komisi Informasi kami yang namanya Standar Layanan Informasi Publik. Kemudian kami juga harus berpegang pada PPSIP, ya, pedoman penyelesaian sengketa informasi publik, itu pertama kali. Yang kedua, memang kita harus melihat betul, ya. Jadi kita ini harus melihat betul. Kita kan punya rujukan juga. Kan masalah misalnya BPN kan ada juga beberapa di seluruh Indonesia ini, tidak hanya di Jakarta.
dimanapun juga pernah ada, dan itu ada compiling kita. Jadi kita ini juga ada, kita ada kajiannya, kita lengkap lah dengan kajian-kajian. Dan satu hal lagi, kita juga harus melihat ini publik yang mana kan gitu. Mohon maaf saja gitu loh. Kadang-kadang kan yang hadir itu ya kalau misalnya mereka minta informasi pun itu, ada beberapa yang memang mereka murni minta informasi ya. Karena kalau di informasi juga tujuannya juga kita lihat ya. Kalau misalnya dia mintanya itu banyak sekali ya. Misalnya ada unit-unit daripada kementeriannya itu banyak diminta semuanya, ya kita juga harus lihat. Karena di undang-undang kami juga dikatakan permohonan informasi itu harus dilandasi oleh keinginan baik. Ya, etikat baik lah gitu. Ya itu juga kita lihat juga Pak Wina. Artinya apa? Artinya kita akan melihat bahwa oh kalau badan publik ini sudah menyampaikan informasi, ya katakanlah begini, informasinya dia pada waktu dia membuat kebijakan, dia sudah mengatakan oh anggaran saya itu ini loh, sekian loh ini anggaran saya. Anggaran saya ini sekian, kemudian anggaran ini akan saya ajukan di sini. Nah, kemudian dia tidak menyebutkan ini detail gitu. Detail misalnya saya tuh butuh mobil berpenumpang 8, tapi tanpa menyebutkan saya mau beli Kijang, saya mau beli ini. Nah ini memang perdebatan. Ada yang mengatakan seperti Pak Wina tadi mengatakan ya kalau di DPR itu sering satuan 3 itu, satuan 3, itu teknis sekali. Apakah perlu? Gitu. Apakah perlu? Gitu. Apakah publik tuh pengen tahu sampai sedetail itu, gitu kan? Kan itu. Tapi ada beberapa pandangan juga mengatakan, oh ya supaya tidak terjadi korupsi kan gitu. Ya satuan 3 itu ini kan debatable. Ya, debatable. Nah, kita akan melihat betul. Kita akan melihat betul satu dari sisi publiknya dan satu dari sisi badan publiknya. Ya, karena ada beberapa kementerian itu yang dulu tidak membuka sampai satuan 3, tapi sekarang udah buka satuan 3 juga. Nah, kita kan harus menimbang juga itu seperti itu. Nah, Pak, biasanya yang sangat rawan adalah klasifikasi dari rahasia itu, Pak. Ada yang bilang ini rahasia negara. Dan kalau udah walaupun menjadi banyak sekali tuntutan publik, tapi kalau udah rahasia negara, sebagian pejabat bilang udah tutup. Nah, apa sih kriteria rahasia negara menurut Komisi Informasi ini, Pak? Jadi begini, kita kalau bicara informasi, kita harus lihat fakta. Dari fakta kita harus lihat data. Data baru kita lihat informasi. Terang-terangan kita kurang data, karena kita ada Komisi Informasi, perlindungan data pribadi kita masih belum ada. Ya. Jadi fakta, data, dan informasi. Kalau bicara rahasia negara itu adalah informasi intelijen lah. Itu informasi yang sudah tervalidasi betul, Pak. Itu informasi yang nggak boleh salah gitu misalnya. Seperti Kementerian Pertahanan dia mau menempatkan pasukan-pasukannya di mana dan sebagainya. Kita punya kriteria ya. Walaupun seperti tadi saya sampaikan, kita akan melihat dulu dari sisi yang mengecualikan. Kan kita tidak bisa semena-mena untuk melihat bahwa oh itu Anda nggak bisa mengecualikan ini. Kita akan tetap ke badan publiknya. Sesuai dengan apa yang diminta publik, apa yang Anda boleh mengecualikan, karena di kebijakan itu juga ada diskresi, Pak Wina. Ada diskresi, gitu. Kita ada itu misalnya ada busway, itu ada diskresi, ambulan boleh lewat di situ, gitu. Nah, ya kan? Pak, kan biasanya ya Pak, kalau untuk misalnya katakanlah ke polisi kan, kalau dia pengejaran penjahat, proses itu kita sepakat bahwa itu tidak bisa disebarluaskan ya, karena itu menyangkut keselamatan polisinya, menyangkut juga supaya targetnya dapat dan sebagainya gitu ya. Makanya kemarin juga menjadi masalah, ada polisi mau nangkap Saiful Jamil itu kan terbuka begitu ya, dan katanya ada yang bukan polisi ikut serta. Begitu juga mungkin militer, Pak ya. Kalau kapan operasi itu dilaksanakan, di mana waktunya, mungkin sepakat semua bahwa itu adalah rahasia negara. Kalau enggak dibunuh semua tuh pasukan kita dan negara kita kalah terus. Nah, tetapi kadang-kadang kan yang timbul permasalahan adalah kalau tadi misalnya kalau di polisi kan berapa sih personil Anda, apa ininya ya kan? Satu perkara tuh berapa rupiah kan, ini polisi berapa, ya di militer juga barangkali ada dua pendapat. Ada yang bilang kalau jumlah tank, jumlah personil kita berapa, jenis armada kita berapa, ada yang menganggap itu tidak rahasia karena itu udah menjadi
konsumsi publik. Tapi kalau tentara itu melakukan kapan serangan, strateginya apa, itu baru rahasia. Nah, ini juga di Amerika kan sangat ya, menjadi debatable terus ya. Nah, di sini juga gitu. Kalau Komisi Informasi melihat gimana nih Pak, yang seperti apa rahasia negara itu sehingga pejabat publik udah nih rahasia negara, lo nggak bisa masuk. Kayak apa itu Pak? Jadi begini, seperti saya sampaikan tadi, kami Komisi Informasi tetap mengajunya kepada badan publik, ya. Kami tidak terus kita melihat bahwa badan publik, karena mereka yang tahu. Ya. Misalnya tadi Pak Wina menyampaikan ada interoperabilitas juga, interoperabilitas. Misalnya tadi contohnya kalau kepala tempur dari kesatuan, dari Matra, dia minta ke Panglima TNI, kemudian ke Kementerian Pertahanan. Tentunya ada anggaran dan sebagainya. Kita akan lihat juga bahwa apakah informasi yang diminta publik ini memang apakah publik pengen tahu betul masalah misalnya ada jet light fighter atau heavy fighter, terus dia pengen tahu dan sebagainya. Kita akan lihat juga. Ini kalau dibuka, tapi boleh kalau mereka mengetahui, oh ya ada perencana mau beli sekian, generasi sekian, ya. Publik boleh. Tapi apakah publik ini juga pengen tahu spesifikasi sampai detail? Lah kalau mereka sampai detail, kita akan tanya ke pemohon informasi, Anda tuh minta informasi mau digunakan untuk apa? Kan gitu. Jadi permohonan informasi juga terkait digunakan untuk apa informasi itu? Harus digunakan untuk apa? Kemudian kalau dia mengatakan, Pak, saya itu adalah lembaga kajian, boleh. Mana Anda punya apa? Anda sudah punya apa? Mana kita mau lihat itu jurnal atau apa, ya? Jurnal atau kajian atau proposal. Kan harus begitu, Pak. Kita harus meyakinkan dari dua belah pihak. Karena apa? Karena ini juga bermanfaat juga buat publik. Jangan sampai publik ini juga dimanfaatkan juga. Itu kita harus menjaga itu, ya, menjaga itu. Kita juga harus melihat kepada badan publik, badan publik kalau kamu merahasiakan sesuatu juga asal jangan merahasiakan, gitu kan. Tapi juga sesuatu yang boleh diminta. Misalnya rencana itu nggak ada asas umum Pak ya. Kalau saya publik, saya ingin tahu aja gitu. Saya nggak mau pakai apa-apa, tapi menurut saya rakyat perlu tahu. Misalnya apakah di suatu departemen, apakah di departemen apa aja, termasuk di Departemen Pertahanan. Rakyat tahu karena rakyat itu semua uang rakyat gitu loh. Oh iya, tapi kan kita harus tahu. Anda mau minta informasi itu untuk apa? Lah kalau dia minta informasi, kemudian dikasih informasi, terus kalau dijual ke pihak lain kan juga merugikan. Itu seperti tadi saya sampaikan. Informasi itu kalau dibuka atau ditutup, kalau ditutup itu banyak manfaatnya atau mudaratnya. Ya kalau misalnya kita paksa, kita buka, kita berikan, terus kalau ini kan dia juga bisa dituntut. Karena pada waktu dia diberikan informasi, dia harus bertanggung jawab terhadap informasi. Digunakan untuk apa? Misalnya seperti Kontras, ICW, Perludem. Itu mereka betul, ini Pak saya mau minta dana pemilu misalnya. Tapi kan kita bisa lihat track recordnya mereka. Kemudian mereka mengedukasi, meliterasi kepada publik. Ya, dan itu betul, kita lihat juga kitab kita. Kitab kita ini kan banyak. Kitab kita kan buka, oh ya ini bisa dibuka. Gitu Pak. Jadi nggak bisa dipakai yang bersifat umum gitu loh. Tidak, ya tentunya kita tidak bisa karena kita juga harus melihat melindungi kepentingan nasional kita, Pak. Gitu kan kita ini kan ada kepentingan nasional, ada pertahanan. Itu apa tuh, Pak? Kira-kira koridor-koridor kepentingan nasional supaya nggak dimanfaatkan juga oleh pejabat. Ini kepentingan nasional ini. Padahal dia kepentingan dia sebagai pejabat gitu kan. Misalnya ada penyimpangan keuangan, ada korupsi, dia kan selama ini banyak juga nggak bisa gitu. Hanya KPK dan Kejaksaan. Saya pikir begini, ini kalau korupsi ya ada beberapa badan publik ini yang kita berikan informatif, tapi ternyata pejabatnya ditangkap, kan gitu Pak. Ini kan seperti halnya ya. Kita ini tidak tahu kalau korupsi itu kan bisa tiba-tiba. Orang punya keinginan untuk korupsi ya, ininya bagus. Kementeriannya bagus, tapi tiba-tiba dia bilang, wah saya ada kebutuhan ini dan kebutuhan bisa saya penuhi, penuhnya baru dari itu kan satu hal yang kalau saya melihat itu faktor fundamental yang kita tidak tahu. Orang mau korupsi kapan kan nggak tahu Pak Wina. Ini kami pisahkan. Jadi kalau kami melihat bahwa
pada waktu kita melakukan uji publik, kita punya tuh namanya SAQ, Self Assessment Questionnaire. Kita berikan kepada publik, silakan diisi sesuai dengan kita kriteria yang kita sampaikan. Begitu dilihat, kita verifikasi, kita klarifikasi, kita nilai. Tidak hanya kita nilai, kita datengin juga mereka, kita uji publik, kita uji pimpinan badan publik. Apakah betul yang kamu tulis itu sesuai dengan apa yang kalian lakukan, kan gitu, Pak Wina. Nah, apakah itu berarti tidak ada satu kriteria yang sudah disusun oleh Komisi Informasi tadi menyangkut rahasia negara, menyangkut apa kepentingan bangsa dan negara, atau dilihat case per case, kasus per kasus? Kalau kami memang belum ini, tapi belum ada detail begitu, pertahanan negara, karena kasusnya beda-beda. Ini kan kita tidak bisa melihat misalnya kasus ini bisa digeneralisir. Kita melihat kasus AMDAL aja nggak bisa dirahasiakan. Itu sesuatu yang memang kita lihat. Analisa mengenai dampak lingkungan. Oh, kalau AMDAL di satu daerah itu melanggar, pasti di sini harusnya dikatakan melanggar. Kan nggak bisa begitu juga. Kita harus melihat dari sisi yang lain dulu. Kan ada karakter daerah yang lain. Kemudian ada sosial masyarakatnya juga lain. Kan itu Pak Wina. Gitu. Oh, jadi nggak misalnya nih dalam perdebatan, ini rahasia negara pertahanan termasuk rahasia negara atau bukan, tinggal buka buku aja gitu loh Komisi Informasi. Ini ada kriterianya. Wah, ini kalau memenuhi kriteria bisa dikepublikan. Kalau tidak nggak bisa. Kami melihat kalau pertahanan negara itu ada 3. Kami juga tidak mau kita membuat versi kita saja. Undang-undang kita tidak mau juga. Kita harus melihat undang-undang yang lain juga. Undang-undang pertahanan negara dia punya undang-undang juga, Pak. Pertahanan negara itu menjaga keselamatan bangsa, kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah, misalnya begitu. Kemudian ada juga undang-undang TNI, ada juga undang-undang pengelolaan ketertiban sosial. Kan kita harus melihat juga yang lain. Karena di undang-undang kita juga harus melihat undang-undang yang lain. Artinya apa? Artinya jangan terus kita melihat dari sisi kita saja, tapi nanti kan Komisi Informasi, Pak, yang diberikan kewenangan untuk menangani kalau ada sengketa-sengketa itu. Bahwa Komisi Informasi melihat berbagai undang-undang, tapi kan otoritasnya ada di Komisi Informasi, walaupun mereka bilang tidak, siapapun departemennya bilang tidak. Tapi kalau Komisi Informasi mengatakan perlu dibuka, harus dibuka kan deh, Pak? Ya, betul. Tapi saya melihat tidak boleh ada lembaga super body. Gitu. Itu bahaya malah. Kalau kami diberi kewenangan seperti itu malah bahaya. Gitu. Ya, kami diberi kewenangan pokoknya Komisi Informasi harus bersifat mutlak. Nggak bisa. Karena kami juga bisa digugat juga. Orangnya tidak bisa digugat, tapi putusan kami bisa digugat, Pak. Kalau kami semena-mena, kalau banyak putusan-putusan komisi yang digugat loh, kami juga, waduh ini kami juga ekstra hati-hati juga. Iya, kan, tentu Pak, tentu artinya itu tadi ada kriterianya, ada pertimbangan, ada macam-macam. Yang pada akhir, misalnya di Dewan Pers, kalau ada sengketa ya Dewan Pers yang memutuskan. Betul. Dan ini bilang udah selesai kalau kami putuskan. Tapi di Dewan Pers putuskan, kalau Anda nggak puas, Anda mau masuk pidana silahkan. 95% ngikut gitu ya Pak. Ya, kalau kami juga begitu. Putusan-putusan kami biasanya diikuti. Nah, justru kami harus menjaga itu Pak. Kalau keputusan Komisi Informasi bisa nggak? Misalnya saya nggak puas nih Pak, keputusannya gugat ke pengadilan negeri atau pengadilan lainnya. Bisa nggak Pak? Boleh. Kalau termohon badan publik kepetun. Nah, artinya yang udah diputuskan. Udah bisa digugat. Boleh digugat. Betul. Kami boleh digugat. Nah, kami sangat melihat itu. Bahwa kami juga tidak mau kami memutuskan sesuatu ya, karena kami itu merasa kami tahu semua informasinya. Terus kami memutuskan apapun dengan ini kami. Tidak. Kami selalu menjaga bahwa tadi kami itu dibuat oleh publik menjadi satu lembaga negara di tengah. Itu tidak, kami itu diminta oleh publik untuk menyerang pemerintah, tidak. Itu juga tidak punya, publik itu tidak ada juga. Saya yakin seyakin-yakinnya publik tidak punya maksud dengan lembaga agar ada ini keseimbangan. Nah, kalau begitu juga muncul problem apa itu kemanfaatan buat publik gitu ya Pak ya. Tadi sih Bapak udah bilang bahwa lebih banyak kalau lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, itu mungkin keputusan bisa menganggap itu sebagai informasi yang dikecualikan, yang dilindungi. Nah,
kalau timbul perbedaan, apakah perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang hukum, misalnya Bapak pejabat, ya, saya mau tahu nih kekayaannya, ya, berapa? Kalau misalnya pendapatan Bapak, misalnya katakanlah 5 juta, kok Bapak mobilnya mewah, ininya banyak, bahkan mungkin, ini hanya misal aja, ada istri 3, dari mana nih membiayai? Saya bilang, majukan ke informasi publik, itu rekening Bapak berapa ya? Bapak kok uangnya dari mana gitu? Bisa nggak ya seperti ini? Boleh, karena setiap pejabat publik harus menyerahkan namanya LHKPN. Iya. Laporan harta kekayaan pejabat negara. Iya. Dan di situ terbuka. Iya. Publik bisa melihat, bisa dilakukan. Tapi juga kita harus tahu dong. Iya. Pada waktu dia memohon informasi, mau digunakan untuk apa? Iya. Lah kalau dia hanya, saya hanya pengen tahu saja loh. Ya, itu misalnya kalau publik kan, kalau pejabat publik dia harus bertanggung jawab kepada publik kan, Pak. Betul. Kita bisa dinilai moralitas dia gitu kan, Pak, di apa namanya, si pemohon ini mungkin tidak langsung dia tapi langsung ke publik. Ya. Pernah nggak Komisi Informasi menangani sengketa-sengketa yang sensitif semacam ini, Pak? Ada, beberapa ada. Jadi ada beberapa pejabat di satu kementerian begitu kan, dia punya ada beberapa saham dan sebagainya gitu kan, dipertanyakan, ya kita tanya ke yang bersangkutan, ini apa, kenapa, ada kasus apa yang ditanya. Tapi menurut saya permohonan itu juga harus ada, kita harus memberikan literasi juga kepada publik gitu. Nanti kalau ini kan publik ini harus dibedakan antara investigasi, ya kan itu Pak Wina, investigasi dan meminta informasi. Karena apa? Karena rujukan meminta informasi itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk ilmu pengetahuan, kemudian untuk untuk mengawal ini. Itu juga kita lihat semua itu kan di visi misi kita ada. Visi misi tujuan Komisi Informasi Pusat itu ada. Kami tidak mau keluar dari situ. Nah, kalau kita hanya menanggapi misalnya ada si A, karena si A ini tidak puas dengan si B, dia ada urusan pribadi, dia mendaftar ini, dia pengen kekayaannya dibuka, ya. Ini dia sudah ada di LHKPN. Oh dia naik ini naik itu, oke nggak apa-apa. Atau beda antara yang laporan LHKPN itu dengan gaya hidup dia, lifestyle dia, kok hindon banget. Jadi gitu ya. Kalau begitu dia seperti tadi saya sampaikan tidak langsung ke kita, dia harus masuk ke yang bersangkutan dulu. Kalau yang bersangkutan itu adalah pejabat di badan publik, misalnya Departemen Keuangan atau di mana pajak atau ini kita kan melihat dulu, melihat juga. Pasti ditolak ya, walaupun misalnya harta kekayaan kemarin masuk pengadilan anaknya menganiaya, ternyata hartanya banyak banget itu ya. Nah, kalau minta langsung kan udah pasti ditolak, apalagi dianggap bahwa itu ini private banget, Anda ngapain lo tanya gitu. Padahal mungkin publik bermaksud lo Anda sebagai misalnya aja petugas pajak berapa gajinya, walaupun udah lebih tinggi dari pegawai-pegawai negeri lain, tapi kok Anda hidup hindon, istri Anda hindon, ini. Nah, sementara publik mau tahu, bukan sekedar sok-sokan, tapi kok pejabat kayak gini kan sebagai pejabat publik harus mempertanggungjawabkan gitu loh Pak. Nah, gimana Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan bahwa ya kami juga mengatakan kalau bersih kenapa risih gitu kan. Tapi kami juga harus melihat harus melihat bahwa seperti tadi kita akan melihat bagaimana badan publik ya sesuai dengan standar layanan kami. Sekali lagi kami tidak boleh keluar dari apa yang sudah kami sepakati. Ya, kita membuat standar layanan. Di situ ada mengatakan bahwa kalau orang itu mau minta sesuatu kayak ini, kalau dia dengan sukarela dia memberi, tidak ada masalah. Ya kan? Si A minta langsung, nggak apa-apa, dikasih. Karena saya merasa bersih, saya kasih. Apa? Oh itu ada mobil, oh ini nanti. Oke. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau ini, ya silahkan saja. Kan gitu. Karena hak asasi itu kan sebenarnya ada di dua belah pihak. Kita harus melihat itu dulu Pak Wina. Kemudian dari situ kita lihat juga. Ini nanti kan di sidang di penyelesaian sengketa informasi biasanya fakta-fakta itu muncul. Kita akan dalami betul itu. Oh, ternyata itu dia ini pernah dulu misalnya jadi satu. Terus dia ini punya masalah.
kemudian ini dibungkus ini, kan itu juga kita lihat juga loh kalau begitu. Itu lebih problem lagi kalau udah masuk personal Pak ya. Nah, Private. Nah, itu kalau udah tuh, Pak? Lah kan kita Nah, kan, Bapak misalnya uang saya banyak sekali tapi saya nggak mau dong ditanya gitu loh Pak. kalau dia sebagai pejabat publik dia harus terbuka. Karena dia sebagai pejabat publik. Ya, pejabat publik. Dan dia boleh ditanyakan sejauh itu jelas seperti tadi. Informasi, dia diminta informasinya, dia juga perlu tahu dong, kenapa kalian meminta informasi ke saya? Mau digunakan untuk apa? Kan gitu. Oh, karena saya ini ada buktinya ini bahwa Bapak itu pemegang saham terbesar di sini. Bapak pejabat publik, Bapak menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan swasta terbesar. Oh, ada buktinya, ya kita bisa. Para pihak nih percaya nggak Pak selama ini berdasarkan pengalaman ke Komisi Informasi? Sejauh ini oke-oke saja. Nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Suka ada ancaman nggak Pak? Tidak ada. Nggak ada Karena apa? Karena waktu terakhir kami menyelesaikan masalahnya Pak Effendi Ghazali, misalnya saya sebut aja karena ini sudah selesai. Dia ada masalah surat hak guna bangunan yang disentul, yang selama ini tuh susah dengan BPN. Ternyata kita selesaikan dan itu merupakan informasi terbuka, masyarakat di Sentul merasa terbantu. Oh, namanya surat apa kalau dia udah punya ini ya harus terbuka. Kalau tadinya kan bukan terbuka karena apa? Karena dimiliki oleh apa biasalah. Ini kita punya sertifikat tapi di atas sertifikat itu ada sertifikat yang lebih besar dengan pengembang yang lebih besar. Ditutup nggak bisa, buka harus dibuka. Kalau ada ini ya dibuka waktanya. Kalau dulu kan tidak. Nah ini hal-hal ini yang memberikan publik nanti yang menilai apakah Komisi Informasi ini benar-benar satu lembaga yang memang bisa diharapkan. Ya kami tidak berhak untuk menilai diri kami. Ya kemarin pejabat atau untuk menunjukkan pejabat PJ Gubernur seluruh Indonesia itu di Kementerian Dalam Negeri kita selesaikan juga. Dan akhirnya ya publik lah yang nanti akan berapa menilai. persen Pak biasanya yang berhasil diselesaikan di Komisi Informasi? Kami kalau namanya sudah masuk di penyelesaian sengketa informasi harus ada putusan. Ya putusan tuh putusan mau mediasi atau putusan sela. Kadang-kadang kan putusan sela juga karena yang dia masuknya ke sini di undang-undang kami tidak boleh lebih misalnya dari 10 hari kerja, dia melebihi ya nggak bisa gitu. Atau substansinya lain gitu. Yang dia ini ternyata dia itu bukan minta informasi, tapi dia pengen ada ini bantahan kan di informasi publik sudah jelas. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan dan diterima oleh badan publik kan itu. Nah kalau dia minta tolong dong dijelaskan ini lah itu bukan informasi publik kan gitu Pak Wina. Itu banyak juga tapi kalau memang begitu kita kasih tahu dan mereka biasanya oke Pak saya mohon maaf saya memang oke kalau begitu kita putus bahwa saudara kalau mau mengajukan ya sesuai dengan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau saya lihat badan hukum yang paling transparan tuh masjid Pak. Dari dana masyarakat yang dia terima kan tiap minggu diumumkan tuh. Pendapatan kami 600.000 buat bohlam, buat apa segala terbuka sekali nggak ada dan nggak diminta oleh publik ya. Tapi sekarang ada ini Pak, ada yang pakai pulut itu. Jadi dia masukin gitu di ini mancing banyak itu. Bahkan kan QR dia palsu banyak. Tapi secara umum dia terbuka sekali nggak ada. Karena itu apa Pak? Karena satu itu urusannya sama yang di atas itu jelas itu. 1-2 pasti ada ya. 1-2 pasti ada. 1-2 pasti ada. Tapi mungkin perlu dicontoh menurut saya tidak diminta ini pertanggungjawaban ke masyarakat dan pertanggungjawaban ke atas tuh jalan gitu. Nah ini kan masih ada budaya-budaya korupsi, budaya-budaya arogansi kekuasaan ya di pejabat publik di mana gitu ya. Yang seringkali menyulitkan orang minta informasi gitu loh Pak. Saran Bapak apa Pak? Jadi saran saya ya dari sisi kami kami ini akan melakukan engagement terhadap publik maupun kepada badan publik. Artinya apa? Artinya penyelesaian itu kalau kita dengan publik misalnya ya dengan publik itu kan bisa swasta, bisa Pak Wina, ini kita berhubungan baik. Keterikatan kita semakin baik, ke badan publiknya juga semakin baik. Artinya engagement Komisi Informasi terhadap badan publik maupun publik makin kita tingkatkan. Satu, yang kedua,
kedikenalan kita juga akan kita ini. Jadi kita tidak hanya masalah preventif sama kuratif. Kita ini sekarang preventif, bikin standar layanan. Promotif, Pak. Kami akan promotif, artinya promotif apa? Ya kami akan mempromosikan kami, dan kami juga harus mempromosikan juga badan-badan publik ini, ya tidak hanya dokumennya sudah jadi dokumen baru disengketakan, tapi proses proses dari perumusan masalah kebijakan sampai dengan kebijakan itu lahir itu juga harus transparan. Pak, bagian akhir saya tanya, kalau ada perbedaan nih mengenai pengertian rahasia, terutama di bidang pertahanan, ya kan? Ini kan silang sengketa di masyarakat. Boleh nggak dibawa ke Komisi Informasi, baik yang pro maupun kontra? Apa undang-undang? Bukan. Apakah itu kualifikasinya rahasia? Ya, artinya yang dikecualikan, ya, artinya tidak boleh diberikan kepada publik, atau orang yang berpendapat itu tidak rahasia, bukan rahasia negara, bukan rahasia di bidang pertahanan, dibuka boleh. Nah, karena ada perbedaan ini, mengadu ke boleh. Kita minta nih Pak, ini mohon dibuka atau apa ya gini, seperti tadi saya sampaikan, mereka harus minta dulu. Ya. Minta dulu informasi publik kepada yang PPID-nya, ya, misalnya pertahanan ke Departemen Pertahanan, Kementerian Pertahanan, ya. Kementerian Pertahanan. Dari situ kita lihat apa jawaban Kementerian Pertahanan. Gitu. Jadi ada mekanismenya. Ada mekanismenya tentu Pak. Kita kan selalu ada manajemen yang baik kan begitu. Ada prosesnya, ada hasilnya, kemudian hasil ini juga ada evaluasinya dan sebagainya. Jadi kalau memungkinkan sih memungkinkan aja, tapi harus dilihat dulu prosedurnya. Iya, ada prosedur dong. Pasti harus lewat prosedur. Kalau tidak lewat prosedur kan nanti repot semua itu. Ya Badan Publiknya repot, publiknya repot, Komisi Informasi Pusatnya juga repot. Tapi terbuka lah ya Pak. Terbuka. Oke, Pak Doni, Bung Doni, terima kasih kehadirannya di Podcast 9. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian bincang-bincang kita dengan Bung Doni, Ketua Komisi Informasi, dan tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa lagi.